Tidak boleh seperti itu teman-teman ya. Itu etika ya. Kemudian gini, juga nomor handphone. Di sini suka nggak ya? Ada nggak suka ganti-ganti nomor handphone? Di sana. Di mana Bu yang banyak? Sakno ya di luar sana. Ya. Ganti-ganti nomor handphonemu juga tidak boleh teman-teman. Kecuali kalau kita misalnya punya nomor handphone satu ya itu aja. Jangan, oh hari ini ada promosi yang bagus, saya tak beli ini. Kemudian besok ada promosi, wah ini ganti nomor handphone. Boleh? Nggak boleh. Teman-teman mau ganti-ganti nomor handphone pun nggak apa-apa, tapi harus punya satu nomor handphone yang benar-benar bisa dihubungi sama klien. Ya, kenapa kok banyak omongan di luar sana ya? Agen asuransi itu ya. Kalau misalnya saya sudah closing, saya sudah prospek, waduh, cek manis setengah mati ya. Tiap hari datang, tiap hari diteleponi terus, ya. Tapi kalau misalnya saya klaim, ditelepon aja gak diangkat tuh, di SMS aja gak dibalas. Pernah dengar seperti itu nggak teman-teman? Ada seperti itu, ya. Jadi kita nggak boleh seperti itu teman-teman, ya. Nah, kemudian apa namanya? Kendala yang dialami seperti itu tuh wajar teman-teman ya. Ditolaki orang. Caranya ditolak supaya nggak ditolak gimana tadi? Harus itu kan jawabannya sana. Harus upgrade ya. Harus upgrade kita punya penampilan. Harus upgrade kita punya namanya skill ya. Kemudian cara kita presentasi pun harus bagus ya. Itu harus di-upgrade. Kemudian apa namanya? Caranya akhirnya saya 2000 setelah mengikuti sistem akhirnya bisa berhasil. Di sini gampang kok sebenarnya di sini teman-teman. Ya. Nah, kemudian ini juga paling penting teman-teman ya. Di sini ada nggak agent yang kurang dari 6 bulan? Banyak ya. Berarti masih agent baru ya. Nah, paling penting di bisnis ini kalau teman-teman misalnya mau bisa sukses, teman-teman harus punya namanya dream. Apa teman-teman? Dream. Mimpi. Ya, tapi mimpinya harus benar-benar realistis. Sebenarnya mimpi seperti apa sih teman-teman ya? Seperti ini teman-teman ya. Harus punya namanya goal. Apa teman-teman? Goalnya seperti apa yang bagus? Tahu nggak? Goal seperti apa yang bagus? Cara buat goal. Terus apa lagi? Ya, smart ya. Harus smart. Tahu smart semua ya teman-teman? Tahu ya? Itu singkatannya ini ya. SMART. Itu memang betul. Ya. Smart. S itu apa? Spesifik. Ya. Spesifik, harus tahu. Oh, saya tujuannya misalnya saya kepingin di bisnis ini, misalnya dulu misalnya naik motor. Oh, saya kepingin di bisnis ini dalam waktu setahun saya kepingin beli mobil. Itu spesifik. Tapi mobilnya harus dibilang mobil apa. Mobil itu banyak nggak teman-teman? Banyak ya. Mobil mulai dari mobilnya harus jelas. Misalnya contoh Jazz ya. Ini dealernya Jazz ya. Jazz ya. Jazz pun harus bilang Jazz itu banyak ya. Jazz warnanya apa? Hitam. Tulis. Kemudian tahunnya ya. Jazz warna hitam tahun 2004 juga Jazz tuh ya. 2004 ya. Harus ditulis Jazz tahun berapa? 2011. Misalnya, aku 2012 lah misalnya ya. Bulan berapa? Tulis. Bulan? Januari. Ya, spesifik gini teman-teman ya. Jangan kamu pilihnya apa? Oh, saya kepingin beli mobil, mobil banyak teman-teman ya.
mobilmu pun juga mobil ya. Ya, mobil harus jelas. Jazz, warna apa? Hitam. Tahun berapa? 2012. Bulan kapan? Januari. Itu namanya dream yang spesifik. Itu harus. Karena teman-teman tahu, oh saya tujuannya saya beli jazz. Jadi fokusnya teman-teman kerja ini tahu tujuannya apa? Jazz. Ya, ibaratnya kalau misalnya teman-teman misalnya naik kendaraan, kemudian datang ke tukang pompa mobil, tukang ban, ya, kemudian tanya misalnya, Pak, habis ini saya ini ke kiri, ke kanan, atau terus? Ya, kira-kira tukang pompa bannya ngomong apa teman-teman? Ini gendeng paling ngomong. Betul. Dia pasti tanya, Bapak mau kemana? Ya, kemudian teman-teman bilang, waduh, saya sendiri pun juga nggak tahu saya mau kemana, Pak. Saya ini bingung ke kiri ke kanan. Dia pikirnya apa teman-teman? Orang stres. Paling itu habis ditolak iklan terus makanya seperti itu. Habis stres. Ya, closing karena stres ya. Ya, jadi teman-teman harus spesifik, harus tahu tujuannya dulu. Kalau misalnya teman-teman join di bisnis Prudential, tapi teman-teman sendiri nggak tahu tujuannya apa, bisa sukses? Nggak bisa sukses. Ya, harus tulis. Sekarang coba ditulis dulu masing-masing teman-teman punya pulpen, punya kertas nggak? Ya, handphone. Punya ya. Tulis tujuan punya dream itu apa? Contoh seperti ini saya mau tahu. Ya, coba. Ya, silakan saya kasih waktu 2 menit ya. Nanti tak cek lo ya. Harus punya dream. Belum. Sabar, tenang ya. Oke, sabar bisa Tuhan ya. Minta apa teman-teman? Miserable ya. Jadi bisa diukur ya. Contoh, oh saya kepingin beli mobil jazz tahun 2012 misalnya. Bisa diukur nggak teman-teman? Ada kesatuannya. Ya, karena teman-teman tahu, oh mobil jazz itu harganya sekitar berapa? Tulis berapa teman-teman? 225 juta ya, misalnya. Jadi ada ukurannya, ada satuannya teman-teman. Ya. Kemudian A itu apa teman-teman? Achievable ya. Artinya teman-teman bisa achievable ya, apa ya? Gini ya. Betul ya? Oh, berarti Inggris saya lulus ya. Achievable ya. Achievable teman-teman harus kira-kira pasti bisa dicapai. Kira-kira kalau saya tanya misalnya teman-teman join di Prudential, agent baru setahun join di sini, kemudian dia bisa beli mobil jazz, masuk akal nggak teman-teman? Start club betul, masuk akal. Ya, jangan saya kepingin join di Prudential, nanti saya tahun depan saya pasti punya income 1 miliar per bulan. Masuk akal? Nggak masuk akal ya. Bisa sih bisa, tapi harus kerja 24 jam baru bisa seperti itu, karena baru setahun ya. Lain cerita kalau misalnya sudah 5 tahun ke atas ya, bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya mau beli mobil jazz masih bisa masuk akal ya. Kemudian R apa teman-teman? Reasonable ya. Jadi seperti tadi ya. Misalnya reasonable, gini kan? Reasonable ya. Betul ya? Reasonable, ya masuk akal ya. Jangan terlalu muluk-muluk ya. Maksudnya jangan terlalu tidak masuk akal lah. Seperti itu. Kemudian time apa teman-teman? Timeable ya. Jadi ada satuan ukurannya ya. Kemudian sebenarnya ada satu lagi teman-teman ya. Teman-teman kalau nyusun tim, kalau mau sukses harus punya mimpi yang besar. Harus apa teman-teman? Mimpi yang besar. Mimpi ya, di sini tulis ya, punya mimpi yang besar. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman punya mimpi, teman-teman harus punya timeable. Ya, jadi ada jangka waktunya. Seperti itu. Kemudian, kalau teman-teman mau sukses di sini, ya,
teman-teman harus announcement, ya, diumumkan. Gak usah di koran, Bu. Di koran. Gak usah di koran. Nanti tak kasih contoh soalan itu, ya. Punya mimpi, kita punya mimpi, ya. Kemudian mimpi kita ini bisa diukur. Mimpi apapun boleh, mimpi itu gratis ya teman-teman. Gratis ya, segala sesuatu itu dari mimpi loh. Orang pertama kali bisa datang ke bulan, itu dia punya mimpi. Orang dulu bisa menciptakan namanya pesawat itu dari mimpi. Teman-teman tuh enggak menutup kemungkinan, oh saya doain di Prudential, saya nanti 5 tahun lagi saya bisa beli rumah yang bagus, beli rumah di Grand Family, saya bisa beli mobil bagus, seperti itu. Saya bisa punya uang miliaran, itu mimpi, boleh teman-teman, mimpinya gratis kok, seperti itu, ya. Kemudian ada jangka waktunya, ya. Kemudian diumumkan, itu penting, ya. Karena kalau misalnya teman-teman nggak umumkan, teman-teman akhirnya gimana? Oh disimpan sendiri. Oh nanti saya mimpinya saya nanti kepingin beli mobil jazz seperti ini gini. Terus nggak tercapai, akhirnya gimana teman-teman? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, dari yang tahu. Ya. Tapi kalau misalnya kalau teman-teman umumkan, misalnya ngomong sama orang tercinta ya, bahkan kalau bisa ngomongnya itu sama orang yang teman-teman anggap kalau misalnya saya gagal, orang itu pasti tertawakan. Yo lihat toh, kamu cuma ngomong tok, akhirnya nggak bisa. Nah, itu ngomong sama dia teman-teman. Ya, misalnya teman-teman punya mertua misalnya ya. Ya, misalnya teman-teman sampai mertuanya, misalnya teman-teman ada akom misalnya, di sini tidak ada ya. Di sana banyak, kiri kanan banyak sekali ya. Kemudian teman bilang, Mang, saya kerja di Prudential ya. Saya nanti 3 tahun lagi saya tidak mau numpang di rumah ini lagi. Ya, saya mau beli rumah ini, tapi jangan gitu caranya teman-teman. Nanti ditabuk nanti. Ya, bilangnya bagus. Mam, saya punya rencana. Nanti saya 3 tahun lagi saya mau beli rumah seperti itu. Dia pasti misalnya mertuanya misalnya gini, nggak masuk akal. Rasanya seperti itu buktikan teman-teman. Ngomong sama orang itu. Ya, ngomong sama orang yang dikasih juga, yang disayangi misalnya. Saya, ya, aku nanti 3 tahun lagi aku mau beli rumah seperti itu. Jadi ngomong seperti orang seperti itu teman-teman. Orang-orang yang tidak mungkin teman-teman bisa yang disayangi sama orang yang kira-kira kalau teman-teman nggak sukses, nggak capai itu, dia pasti melecehkan teman-teman. Itu ngomong ke orang itu. Ya, percaya aku, coba nanti ya. Teman-teman punya dream, habis itu teman-teman tulis impiannya apa, kemudian tapi harus benar-benar mengikuti ini ya. Kemudian setelah itu teman-teman nanti pulangnya ngomong sama orang yang disayangi, ya, ngomong, oh yang ya aku nanti 3 tahun lagi aku pasti punya uang segini, misalnya seperti itu. Ngomong sama mertuanya misalnya, saya nanti 3 tahun lagi saya bisa beli rumah sendiri, misalnya seperti itu. Ngomong seperti itu teman-teman ya. Coba karena kalau misalnya teman-teman sudah ngomong, teman-teman sudah kower-kower, kemudian tidak sukses gimana? Malu. Kalau malu mukanya gimana teman-teman? Takut. Ya. Kontra. Pasti malu ya. Ilmu, ini ada ilmu bagus teman-teman ya. Ilmu supaya teman-teman bisa cepat sukses ya. Siapa yang mau cepat sukses? Saya. Ya. Harus pakai ilmu namanya KFF. Tahu apa teman-teman? Kepepet, betul. Betul ya. Kalau teman-teman sudah ngomongkan ke orang, sudah umumkan, oh saya gini, terus gak berhasil, akhirnya kepepet. Bisa sukses cepat gak teman-teman? Bisa sukses. Kalau tidak percaya ya, teman-teman di sini siapa yang suka lari teman-teman? Johnny Johnson. Suka lari Bu? Wah bagus. Ibu kalau lari cepet apa lambat? Apa? Atlet pon ya. Ibu pengen nggak lebih cepat dari biasanya larinya satu ukurannya apa ya lari ya?
Lari sprint. Kalau lari sprint itu ukurannya gimana, Bu? Apa? 11 detik. 11 detik bisa berapa, Bu? 100 meter. Iya. 11 detik Bu bisa 100 meter. Wah, hebat. Betul. Ya. Bu, gak percaya cobain balapan, Bu. Kalau apa, Bu? Oh, jangan. Ya, kalau mau cepet lagi gini Bu ya, Ibu, Ibu kan bisa 11 menit, 11 detik ya, 11 menit. 11 detik Ibu bisa lari 100 meter. Ibu mau nggak 11 detik larinya 200 meter? Gini, 100 meter itu nggak 11 detik, Ibu cuma 5 detik mau? Nggak ada yang bisa. Coba, ini bisa. Ini bisa Bu. Jangan bisa 12 detik. Di dunia ini pencarian rekor, Guinness Book of Record. Iya, bisa? Nah, Bisa ya, caranya gini. Ibu punya tetangga yang punya anjing bulldog. Kenapa? Oh cocok, kalau itu sama cocok, ini cocok ujungnya buat ibu cocok ya. Ibu punya anjing bulldog ya, yang gede, yang udah makan sudah 1 minggu dan kasih makan. Kemudian ibu lempar dia pakai batu, ya. kemarin saya dikira tulang. Iya, langsung ibu lari ya, cepet tadi ibu. Karena itu pakai ilmu namanya kepepet teman-teman ya, itu bisa sukses ya. Dan saya melihat ya di Prudential leader-leader yang sukses-sukses tuh rata-rata pakai ilmu ini semua teman-teman. Betul? Kepepet semua akhirnya bisa sukses. Ya, caranya supaya kepepet tadi teman-teman buat drip, kemudian teman-teman umumkan ke orang-orang yang tidak mungkin, yang dia pasti kalau misalnya teman-teman nggak sukses, nggak capai, dia pasti itu tahu cuma omong gede tok zaman dhisik kan duluan pancet aja ya. Dulu sekarang selamanya tetap seperti itu. Ya. Itu umumkan ke dia, ngomong ke dia ya. Teman-teman pasti bisa sukses, tak jamin. Ya. Kemudian punya mimpi yang besar, ada waktunya diumumkan. Ini caranya teman-teman bisa sukses. Kemudian teman-teman harus punya ilmu ini lagi teman-teman ya. Namanya ilmu keras kepala. Apa teman-teman? Keras kepala. Kepala batu ya. Ini muaneh Bu, memang Bu ini Bu. Tapi saya bukan dukun. Bukan sudah bukan sihir ya. Keras kepala ya. Suka ngeyel. Suka apa teman-teman? Ngeyel. Ngeyel ya. Ngeyel ngotot, tapi ngeyel ngotot yang benar ya. Jangan sudah salah ngeyel ngotot lagi ya. Ngeyel yang ngotot yang betul ya. Contoh misalnya seperti ini. Waduh. Teman-teman pernah nggak waktu dulu pertama kali bisnis ini kemudian ada orang bilang asuransi itu angel. Ya, kamu tidak mungkin sukses itu loh. Dulu-dulumu kuabe, mel asuransi cuma 2 bulan 3 bulan akhirnya untung semua. Ada seperti itu? Banyak ya. Di bisnis ini ada juga orang yang ditentang sama keluarganya. Ya kan? Misalnya dia itu ya tetangganya banyak lah, tidak didukung sama keluarga. Ya. Ada seperti itu pasti saya jamin ya. Nah, teman-teman harus ngeyel ngotot tapi yang benar. Yang apa teman-teman? Benar ya. Teman-teman harus buktikan ke orang itu. Saya ini pasti bisa. Oh enggak, bisnis Prudential adalah bisnis yang terbagus. Itu Paulus saja bisa, model seperti itu saja bisa, maksud saya nggak bisa. Gitu ya. Model seperti itu bisa, maksud saya nggak bisa. Seperti itu ya. Saya pasti sukses di sini. Itu caranya yang ngotot, yang betul. Ya. Jangan, asuransi itu angel. Iya memang angel ya, gini-gini ya. Dan seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman yang ngotot, yang betul, yang bagus, saya jamin pasti sukses kok di bisnis ini. Ini kuncinya seperti itu teman-teman. Ya, jadi harus punya namanya apa teman-teman? Mimpi, ya. Mimpinya. Tapi gak mau apa tadi? Dia ngotot keras kepala ya. Ya, ya. Betul, yes.
Gara-gara paten cinta. Sekolah sih butuh. Kenapa kok banget? Saya kok nggak dikasih bagian? Ya, nah kemudian mungkin saya bisa kasih sedikit tip ya. Saya kasih tips teman-teman. Kenapa kok teman-teman harus kerja mati-matian di Prudential? Tahu? Tahu. Untuk menggapai mimpi. Untuk menggapai mimpi, betul. Iya, betul ya. Bagus. Ya. Karena teman-teman harus ingat seperti ini teman-teman. Teman-teman punya waktu satu hari berapa? 24 jam. Tidurnya berapa jam? 8 ya. Saya hari ini tidurnya 9 jam, enak ya. Jam 11 bangun jam 8 ya. 9 jam, agaknya 8 jam lah makannya ya. Punya waktu kerja berapa jam? 8 jam. Ya. Oke? Sekarang punya umur berapa? Umur. Saya umur 20. 20. Ya. 20 lebih 50. Mbaknya 20, saya 17. Sisi 3 tahun. Kenapa? Oh, 21 ini titip anaknya. Ini anaknya, Bu. Oh, di rumah, tapi oh, ya. Pasti anaknya seperti adik kakak ya sama Mbak. Oh, iya kan? Kabotan loh, umur banyak. Kenapa? Kaboten ya. Ya, punya waktu anggap aja misalnya ya 30 lah. Ya, misalnya di sini kata-kata semua umurnya 30 semua ya. Misalnya ya. Dia 30 aja. Ya. Duh, tapi kalau lebih bagus, mulai lebih bagus tuh teman-teman ya. Misalnya teman-teman baru mulai umur 25, itu lebih bagus tuh. Ya. 30, pingin pensiun umur berapa? 55 ya. Tadi kan 20, yang cepet ya Bu. Akhirnya kepancing ekonomi ya. 30 kali 55 berapa tahun teman-teman? 25 tahun. Ya, kerjanya tadi berapa jam? 8. Anggapnya sepertiga lah. Berarti berapa tahun? 8 tahun. Betul? Ya. Jadi teman-teman yang benar-benar kerja efektif itu sebenarnya walaupun sampai tua nanti itu cuma 8 tahun kok loh teman-teman. Ya, sisanya itu buat apa? Buat tidur, ya. Buat shopping, ya. Buat pasang alis mata itu, bulu mata itu juga lama loh teman-teman. Ya, sungguhan loh, kalau perempuan tuh kalau make up itu bisa sampai 1 jam kadang ya. Benak no alisnya podo ndak kiri kanan nih ya. Alisnya dibuat kalau misalnya bulu matanya dibuat supaya kalau nanti nangis atau nanti keringetan ndak luntur, betul. Kalau luntur kan malu ya. Lu alisnya kok sisian ya. Ya. Waktunya kerja cuma 8 jam, 8 tahun toh teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus ingat manusia itu tambah lama tambah tua, betul? Tapi tambah lama tambah daya kerjanya tambah turun. Ya, tapi kita di bisnis ini sangat luar biasa. Sangat luar biasanya gimana teman-teman? Bisnis ini teman-teman misalnya di sini kerjanya cari passive income semua nggak? Ya. Ya, tapi kira-kira pertanyaannya kalau di bisnis ini passive income tuh mungkin nggak teman-teman? Mungkin. Mungkin, karena memang sistemnya passive income, betul ya? Kan di sini teman-teman nggak ada tiap tahun saya harus cari klien terus. Sampai kapan cari klien? Ya, sampai tua cari klien terus. Sistemnya seperti itu? Ya, cuma tahun pertama kok jadi agent cari klien. Tapi kalau sudah manajer mau cari klien boleh, nggak cari klien pun nggak apa-apa. Tapi kalau cari klien dapatnya lebih besar, seperti itu ya.
8 tahun. Teman-teman kerja waktunya 8 tahun toh. Ya, ini gunakan semaksimal mungkin teman-teman. Karena teman-teman dalam waktu cuma 5 tahun sudah bisa pasif income. Income kalau 50 juta sebulan pasti masuk 5 tahun ke depan asal ikuti sistem. Ya. Nah, misalnya umurnya 30. Ya, 5 tahun lagi sampai 35. Enak wis. Teman-teman 35 tahun sampai 55 ini wis nikmati hidup. Ya, bukan kita nggak kerja ya, tapi kita kerja, tapi kita bukan benar-benar kita harus keliling terus, nggak seperti itu. Nikmati hidup lah. Ya, teman-teman sudah dapat duit banyak, sudah dapat duit puluhan juta, ratusan juta. Teman-teman tiap mau pergi luar negeri, gampang. Mau beli apapun, istilahnya pas-pasan lah. Ya, mau beli jalan-jalan, kemudian lihat, wih, ini ada tas Beli bagus. Ya, pas kebetulan ada duitnya, bisa beli. Ya, kemudian udah apa-apa properti, wih, kayaknya kok bagus ya. Oh ya, cicilannya berapa sebulan? Oh, cicilannya sebulan 15 juta. Oh ya, pas, duitnya cukup. Selamat lagi Pak, selamat dipanggil lagi Pak ya. Selamat, ada duit bisa beli untuk itu. Seperti itu. Enak gak hidup seperti itu teman-teman? Enak. Kerja keras teman-teman. Di dunia ini gak ada sesuatu yang gampang. Ya, kerja keras cuma 5 tahun toh. Cuma berapa? 5 tahun. Tangani diri semua. Ya, semua jatuh semua kan ya, 5 ya. 5 ya. Tangannya 5 tahun. 5 tahun toh kerja keras teman-teman. Ya, setelah tahun kelima sudahlah teman-teman. Ya, prestasi terus lah, prestasi terus. Kalau teman-teman sudah cukup segitu ya nggak ada manusia cukup lah. Saya dulu punya impian, punya income 10 juta sebulan. Sudah 10 kepingin 20, sudah 20 sudah 50, sudah 50 saya kepingin 100 teman-teman. Kalau 100 nanti saya kepingin lagi bisa lebih dari 100. Namanya manusia seperti itu. Ya. Seperti itu teman-teman. Karena kita bisa seperti ini karena apa? Karena namanya sistemnya. Apa teman-teman? Sistemnya memungkinkan. Kalau teman-teman jadi karyawan ya, jadi pengusaha, jadi karyawan atau teman-teman misalnya mau buka jadi karyawan lah, bisa nggak seperti ini? Nggak bisa. Ya. Punya usaha, punya toko misalnya, punya butik, bisa nggak seperti ini? Nggak bisa. Ya, butiknya harus dijaga terus. Sampai kapan dijagai? Sampai tua jaga terus. Loh betul loh. Saya dulu punya klien sampai sekarang buka toko di Pasar Atom, jaga terus seperti itu. Mau pergi pun tidak bisa. Dia mau pergi pun repot lah, harus cari gini. Karena nggak ada yang bisa dipercaya. Ya. Tapi di bisnis ini teman-teman, oh saya nanti bulan 1 saya mau ke Brasil. Saya nanti bulan 2 saya mau pergi ke mana? Nanti bulan 5 mau ke Roma. Mau kemana? Itu bebas. Itu enaknya bisnis ini teman-teman. Ya, sekarang katakan, ya, bilang sama kanannya, kalau misalnya saya yakin, saya pasti bisa. Coba yuk, 1, 2, 3. Kalau saya yakin, saya pasti bisa. Ya. Kemudian yang tadi itu ngomong, ya saya pun juga tidak mau kalah, saya juga pasti bisa. Ya udah Pak, 1, 2, 3. Ya, oke teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Prestasi saya akhiri sampai sekian. Saya minta maaf kalau ada kata-kata atau perbuatan yang salah ya. Dimaafkan ya teman-teman. Dimaafkan ya. Orang memaafkan rezekinya luar biasa. Oke teman-teman, thank you atas kesempatannya ya. Mungkin ada saya yang jawab? Ya. Ya silakan. 3 orang untuk sesi tanya jawab sama Pak Paulus. Ya. Pak Paulus, nama saya Alfa. Mau tanya, saya tertarik dengan cerita Bapak tentang beli Mercy tadi dengan investasi itu prosedurnya seperti apa? Kalau bisa dapat Mercy? Wah, ini berarti buka dunia aku ya. Gini Pak,
Saya ini istilahnya gini ya, dulu tahun 2004 sampai tahun 2007 itu saya itu dulu tuh tiap bulan sih investasi reksadana dan juga prudensial juga ya, investasi seperti itu terus. Tapi tahun 2007 2008 akhirnya saya ini merasa, waduh, saya mulai yang lain-lain teman-teman ya, seperti kayak Hang Seng, tahu ya? Indeks Hang Seng Nikkei. Kemudian saya beli saham di luar negeri. Ini apa betul ya? Beli saham di luar negeri. Kemudian investasi macam-macam lah seperti itu. Akhirnya jadinya gimana teman-teman? Hang Seng itu saya dalam waktu ini ya banyak sih, dalam waktu 2 hari rugi sekitar 25 juta. Ya masuk gede ya, 25 juta bisa ke Eropa loh ya. 25 juta kalau belikan iPad dapat berapa teman-teman? 25 gede ya, gede lah, 25 juta ruginya kan. Tapi ada yang lebih gede lagi, Pak. Ya, gede lagi. Oh, Pak gede ya, salah kenal Pak gede. Ya. Akhirnya saya waktu itu investasi masuk di ini waktu itu masuk saham di luar negeri. Ya, karena saya belajar. Teman-teman tahu ya, belajar teknik saham itu mahal loh teman-teman ya. Betul ya. Belajar, saya ikut 3D ya, tahu ya? Tahu. Di sini apa yang belajar 3D? Ikut anunya aja. Ikut ya? Ya mungkin karena saya nggak ngikuti sistem atau gimana, akhirnya saya juga gagal. Itu teman-teman harus ngikuti sistem ya. Nggak ngikuti sistem gagal ya. Tapi dari ini waktu itu saya main saham di Hongkong, saham Hongkong ya. Saham Hongkong waktu itu rugi sekitar nggak banyak lah. Di saham Hongkong rugi sekitar 20-an ya. Sekitar 20 juta. Itu rugi terus teman-teman ya. Terus yang paling rugi yang paling besar itu saham Indonesia ya. Zaman dulu saya punya saham Bumi. Waktu itu harganya 8.500. Akhirnya di cut loss pada waktu harga sekitar 3 ribuan. Pokoknya ruginya saham itu bisa beli 1 mobil teman-teman ya. Beli pokoknya total selama aku main gini-gini semua itu ruginya bisa dapat 1 mobil ya, sekitar 1 mobil kincang lah. Seperti itu. Ya. Akhirnya saya pikir kalau saya seperti ini terus saya nggak bisa ya. Akhirnya saya ingat orang tua dulu nyimpannya duitnya di mana teman-teman? Di emas, ya. Akhirnya saya beli emas Kak. Ya, saya beli emas. Jadi uangnya dikukuti semua dibeli emas. Itu. Jadi dari kebetulan pas ya. Emasnya kan kebetulan nilainya banyak kan? Ya saya hitung-hitung, saya katakan gini, pokoknya harganya untungnya emas bisa beli Mercy. Seperti itu. Ya itu Pak. Tapi saya tidak mau pakai itu, tak potong kemudian tak beli Nonda. Saya itu biar mengembang terus. Saya mau tiap bulan dari saya kerja juga maju saya kan. Tiap bulan cicilan 13 juta ya, 14 jutaan lah tiap bulan ya. Tiap bulan cicilan 14 juta dari hasil kerja keras saya di Prudential. Jadi gitu. Ya seperti itu. Oke, beri applause untuk Bapak Paulus Santosa ya. Mengingat waktunya sudah siang, saya panggil untuk, sudah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup? Cukup, saya undang untuk. Ada 1. Iya. Caranya, startup gampang teman-teman ya. Caranya teman-teman mau startup itu harus prospek. Nah, cara prospeknya gimana? Maksudnya itu aktivitasnya kayak apa? Aktivitas, ya. Gampang kok. Ya. Ini kebetulan awal tahun kan pasti awal tahun depan ya. Siapa di sini startup? Angkat tangan. Tahun ini yang bisa startup. Ke prospek ini. Tuh belakang. Gimana? Boleh angkat tangan? Satu, close dong ya. Siapa lagi? Winda ya. Yang kunci tanda di mana? Yang aku cerita sudah pergi ya sekarang ya startupnya. Ya. Jadi caranya gini Bu, startup itu berapa sih sebenarnya? 100 juta ya. Harus buat planning teman-teman. Kalau startup gajah itu nggak bisa dimasuk kulkas, betul ya? Bisa nggak gajah gede dimasuk kulkas? Bisa. Ada yang gajah-gajah.
Ini gajah gede bu, gajah sungguhan. Yang gajah belalainya panjang, ya. Kakinya? Bukan gajah kulkas itu ya. Oh bukan, gajah, bukan ya. Gajah masuk kulkas tidak bisa, tapi gajah masuk kulkas caranya dipotong-potong, ya. 400 juta teman-teman bayangkan gede nggak? Besar, ya. Nah, caranya gimana supaya ini dipotong-potong bu? Dibagi 12 bulan. Caranya seperti itu, ya. Oh jangan ngomong 12 ya, 10, ya. Potong 10, berarti sebulan berapa? 40 juta per bulan, ya betul ya. Ini harus gini, harus buat daftar betul-betul. Teman-teman punya planning apapun, teman-teman harus seperti ini ya. 40 juta per bulan, tiap minggu harus kursi berapa? 1 juta per bulan ya. Sini paling rutin ya, rutin pokoknya saya tiap minggu saya harus nama saya masuk di sini. Saya tiap minggu harus masuk daftar produksi 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta terus tiap minggu. Seperti itu. Saya yakin masih bisa startup kok. Ya. Nah, caranya gimana kita mau cari klien? Caranya gimana teman-teman? Ya harus buka mulut ya. Kalau tidak buka mulut nggak bisa. Nah, buka mulut ke siapa teman-teman? ke orang yang kira-kira Ke semua orang siapapun ya. Pokoknya paling penting teman-teman lihat seperti Pak siapa namanya? Bukan. Leadernya di sini, ongko, seperti apa ya? Pokoknya dia berkaki 2 ya, kepala hitam itu di prospek teman-teman. Siapapun, pokoknya bukan ayam ya. Jadi siapapun teman-teman ceritai, ya. Ceritanya apa sih? Ceritanya rekening kita. Rekening kita luar biasa kok, bagus kok, ya. Toh di sini kita taruh tiap bulan bukan uang hilang. Uangnya kan juga balik ya, untuk tabungan. Seperti itu. Ya cuma cerita aja bu. Apakah dia mau? Ya syukur. Kalau dia tidak mau pun, ya tidak apa-apa. Cari yang lain. Ya masih banyak teman-teman. Janda-janda kaya teman-teman bisa prospek. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Plus. Saya undang untuk Ibu Elizabeth untuk memberikan kenang-kenangan dari Pro Harvest. Beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Paulus ya. Sangat luar biasa. Foto dulu. Ini belum selesai loh ya entry-nya, kan dibalik. Ya. Oke ya. Thank you ya. Oke. Thank you. Luar biasa. Beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Paulus Santisa. Oke, selanjutnya kita akan sesuai di awalnya yaitu produksi ya, report untuk minggu lalu ya. Oke, produksi report untuk minggu lalu untuk one case ya, untuk 1 case beri aplaus untuk Edwin Adrian Pranoto 9 juta, Yakob Melistia, Nuno Fitriani, Ari Karismawan, Diana Rosiana, Efran Rosana, Nur Sarifah, Dewi Poni Rahayu. Mana aplausnya? Hendratno, Selamat Utapi, Chandra Irawan, Tuti Ismiati, Asmarani, Neti Sanda, Emerson, Rahmat Wibowo, Satrio Widianto, Isra Rizal Faris, Johnny Johnson, Philip Sunoto, Is Daniel dan Eni Harijati. Ya, luar biasa ini ya. Kita beri aplaus untuk yang 2 case yaitu Sherly Fibriani Purnomo, Nancy Danati, Nining Ernawati dan Kusnul Laji ya. Dan saya minta teman-teman untuk plus yang santri untuk yang 3 case atau lebih yaitu Jonathan Juwono 3 case ya, Aris Susrono Hartono 27 juta, Elisa 3 case dan Juliani 3 case. 4 case ya, sorry. Untuk outstanding saya minta dengan cepat Ibu Juliani, siapa ini Elisa, terus siapa ini Sherly, terus Nining dan Bu Nancy. Yo go. Ayo Bu Nancy, Sherly. Ayo. Ayo, yang saya panggil. Iya.
Ibu Nining mana? Nining. Bu Nancy. Sakit perut. Elisa. Ibu Elisa. Elisa. Oke, silakan ke depan Ibu Shirley. Shirley ini berapa, guys? Ini ya. Bisa berdiri di sini hadap teman-teman, perkenalkan namanya, ini case dari mana, untuk dapat 2 case, apa kendala dari prospek atau calon nasabah kok bisa sampai closing. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Shirley, unit Elizabeth. Ini saya closing 2 case. Sebetulnya sudah saya prospek sebelum Lebaran, jadi sudah lama. Tapi sebenarnya nih, tak dipikir-pikir juga salah saya, karena setiap kali saya follow up selalu netting, negative thinking. Gak closing dinaiki, gak closing hari ini, pasti gitu. Terus ternyata terakhir dekat-dekat mau closing ini sudah surrender. Terus tanya sama Ibu Elizabeth, kebetulan di Mojokerto juga ada Bapak Hendro, tanya gimana ya, dilepas atau enggak ini orang ini, soalnya aku wis BT ya kan. Terus ternyata, loh buat apa? Toh ya wis gini, wis terlanjur, wis terus naik. Terus ternyata untuk terakhir kalinya dengan positive thinking datang peringas-peringis kayak arek sinting benerin. Tapi wis pokoknya hari ini nek gak closing ya wis, aku pikirnya gitu. Tapi ya wis lah, dengan semangatnya senyum-senyum, soalnya sebelum itu wis prospek orangnya rodok-rodok welcome, senengnya setengah mati datang ke orang ini beringas-beringis pagi su kayak orang-orang kayak apa ngono. Tapi ya untungnya, oh iya kamu ya apa kemarin tanya-tanya respect dewek. Ternyata kekuatan positive thinking ini besar. Tak pikir selama ini leader mek ngomong kosong tok ya, positive thinking. Tapi ternyata sekarang aku ngalami dewek. Kalau boleh tahu ini saudara, teman atau prospecting atau people? Ini orang tua temen. Orang tua teman. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari Ibu Shirley. Dia datang ke orang tua temennya, dia prospek, gitu ya Ibu. Belum selesai saya ngomong wis tanya. Caranya meyakinkan. Shirley kan masih muda, mungkin bisa share ke teman-teman. Caranya meyakinkan ke orang tuanya teman gimana? Cara dapat trust. Ya. Follow up. Ya PDKT titik lah. Jadi follow up, pertama-tama datang, kalau kadang nggak usah ngomong no prudent. Jadi cuma datang, gimana usahanya hari ini, rame, cuma tanya-tanya gitu aja. Terus ketika masuk produk, caranya gimana? Produk waktu itu kebetulan masuk ke temanku dulu. Bisa enggak tanya no ke papamu punya asuransi atau enggak? Oh enggak ada kok. Terus mari gitu baru rodok-rodok masuk. Caranya eksekusinya gimana? Ini pertanyaan eksekusi dewe. Ora bingung. Bagus. Caranya untuk closingnya gimana? Cara closing ini benernya dari sudah lama tak closing bolak-balik. Tapi orangnya kan dia pikirnya cuma butuh rumah sakit, nggak dapat ini apa kritis. Jadi setiap kali tak tawarin kritis, mundur lagi dia jadi no lagi, dari awalnya maybe jadi no lagi. Tiap kali tak tawarin kritis mundur terus. Jadi akhirnya sampai sekarang baru closing ini, dan ini closingnya cuma dapat rumah sakit. Jadi nanti kalau menggunakan polis kayak mau tak tambah lagi kalau di UP sama PHS. Iya. Berarti Bu Shirley ini hanya orangnya memang masih butuh untuk rumah sakitnya, kesehatannya. Nanti kalau kembali lagi bawa polis, hajar CCB-nya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Oh iya, Ibu, kalau boleh tahu rumahnya di mana? Teman-teman mungkin belum tahu. Mojokerto, naik bis. Iya. Luar biasa. Ya, bebas Ibu Shirley. Perjuangannya bisa 2 kis. Terima kasih waktunya, dan Ibu selanjutnya adalah Ibu Nining Ernawati ya. Selamat pagi. Oke. Closingan ini cuma nambah kapan hari saya pernah closing corporate, terus kebetulan kan yang diikutkan kan cuma manajernya aja. Kebetulan ada manajer baru 2, ya udah tinggal dimasukkan aja.
anu. reselling tanpa cuma dia yang minta, ya udah tinggal ngirim ke mana, Makassar, kebetulan di Makassar. Loh, ini di Makassar? Ya. Pak Irwan yang terbang berarti. Nggak ada kesulitannya Ibu? Nggak ada. Oh, berarti ini dulu waktu hajar masal closingnya bertahap. Iya. Oh, ini yang nyusul 2 Yang case. terakhir. Yang terakhir. Wah, ini teman-teman ada pertanyaan Pak Gede. Oh ya. Ya. Loh, mau? Ya, Ibu Elisa. Cara memasukinnya ini kan di Makassar ya. Cara memasukin di sana tuh sistemnya gimana? Mungkin proposal dulu atau mungkin langsung ketemu orangnya atau gimana? Ini kebetulan yang closing itu kan sudah tahun kemarin. Jadi kapan hari itu, tapi kan masuknya ke Pak Irwan. 25 manajer yang ikut, ini susulan berikutnya gitu. Kan tiap tahun kan pasti ada penambahan manajer baru. Ini cuma ngikutkan yang baru-baru aja. Berarti langsung dari perusahaannya? Iya, perusahaan. Awalnya. Awalnya. Oh, Biasanya itu awalnya. Awalnya yang ini apa yang sebelumnya? Awalnya sebelumnya. Oh, yang sebelumnya itu saya dapat referensi itu dari teman. Dia dikenalin aja dari teman, dan terus dia punya manajer yang dia mau ikutkan itu sekitar 25. Tapi bukan diikutkan sama perusahaan, tetap dia bayarnya sendiri-sendiri. Cuma pembayaran semuanya langsung potong dari ya komisi. Kebetulan nggak ada gaji. Yang ini kan kayak direct selling gitu, nggak ada gaji sama sekali. Terus saya pendekatan sama yang posisi tertinggi di perusahaan itu. Di perusahaan itu setelah memang manajernya ada yang setuju, ada yang enggak, tapi kan penentu keputusan itu dari posisi tertinggi itu. Kebetulan kita dekat, ya udah mereka mengikutkan semuanya 25 orang. Oh iya, beri aplaus untuk Ibu Neni ya. Iya, sudah terlambat Pak. Ya, kita akan bacakan untuk top producer ya, untuk periode 28 November sampai 2 Desember. Untuk peringkat ketiga adalah Ibu Elisa, 18 juta 3 case. Ya, dan beri aplaus untuk yang sama meriah untuk yang 2, yaitu Aris Susrono Hartono, 27 juta. Ini jenis apa ini? Oh, Yohanes. Magician gitu. Dan untuk yang peringkat pertama Jonathan Juwono, 55 juta 300 ya, 3 case ya. Dan untuk top leader ya, 3 top leader yaitu Bapak Ibu Weni, nama saya, dan Bapak Yohanes ya, beri aplaus. Dan selanjutnya adalah untuk top agent periode November 12 BIP ya. Nomor 1 Bapak Juwono, Indra Buktiman, Idanel, Nancy, Daniel, Idaningsi, Sioni, sampai Bapak Efran Jenis ya. Bisa Anda baca di papan pengumuman, bisa sudah ditempel. Dan total api minggu kemarin ada 255 juta dengan total case 45 case ya. Dan untuk harvest contest kita tetap rugi ya. Dan ini berakhir di bulan ini. Cepat-cepatan, stok habis, tidak ada lagi ya. Karena kita ada cetak, kita akan cetak untuk tahun depan dengan model dan dengan warna yang baru ya. Masih dimeetingkan. Dan selanjutnya yaitu untuk rookie agent bisa yang hadir Ko Melistia, Nur Syarifah, Sastrio, Philip Sunoto ada. Nama-nama saya sebut ini ada. Dan ada prospek. Oke, next. Yaitu ada VVIP Club. Ada Jonathan Juwono, Johnny Johnson, Nancy, Yuliani, Erni, Nuno, Fitriani, Ahmad. Ada? Nancy ini? Bu Nancy? Gak mau baju? Mau? Iya. Pertama kali semua ini. Oh 3 pas, yuk maju. Yuliani pertama kali. Sudah pernah? Yang belum punya baju siapa? Yuliani. Ya ayo. Sudah. Lu bunuh aja.
Hah? Di TP Pak. Oke ya, next ya. Belum ada semua nanti. Oh iya nanti lewat belakang. Dan untuk training kita lihat ada hari Kamis, hari Jumat ya, workshop cycle full session yang dilakukan teman-teman harus ikuti ya. Karena kita untuk di tahun ini kita harus perang dan kita harus punya senjata. Dan selanjutnya yaitu